Assalamualaikum, hai guys, balik lagi bersama Alcer Channel di sini. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur film yang berasal dari India yang berjudul Three Idiot. Film yang rilis di tahun 2009 ini disutradarai oleh Rajkumar Hirani dan diproduseri oleh Pidum Vinod Chopra. Tokoh utama dalam film ini adalah Aamir Khan yang berperan sebagai Rancho, Ranganathan Madhavan sebagai Farhan, Sarman Joshi sebagai Raju, Kareena Kapoor sebagai Pia, dan tokoh antagonis di sini adalah Boman Irani yang berperan sebagai Rektor Firuz. Sebelum ke ceritanya, saya ingin mengingatkan bahwa video ini full spoiler. Dan untuk mendukung saya, mohon untuk semuanya bisa mensubscribe channel ini dan jangan lupa untuk like dan komennya ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Awal film ini dimulai dari sini mana terlihat sebuah pesawat yang akan hendak lepas landas. Dan terlihat di dalam pesawat ada seorang pria berkacamata yaitu Farhan menerima sebuah panggilan telepon. Dan saat menerima panggilan tersebut terlihat raut wajahnya nampak serius menandakan bahwa dia mendapatkan kabar yang sangat penting. Sampai-sampai ketika seorang pramugari menegurnya, dia memohon untuk diberi waktu sebentar supaya bisa menerima telepon tersebut. Setelah menutup telepon tersebut, sambil tampak tegang, di sisi lain pesawat tersebut sudah lepas landas, namun Farhan melepas sabuk pengamannya dan berdiri sambil memegangi jantungnya sambil jatuh tersungkur, hingga langsung membuat semua orang yang ada di sana pun panik. Salah satu pramugari langsung menelpon pilot untuk melakukan pendaratan darurat. Setelah mendarat, Farhan langsung dibawa oleh dokter dengan memakai kursi roda, namun ternyata itu semua hanya prank. Dia langsung berdiri dan kabur begitu saja dari bandara, dan ketika sudah di luar bandara, dia menghampiri seorang supir jemputan atas nama Mr. Dulon dan mengaku kalau Mr. Dulon adalah namanya. Dalam perjalanan, Farhan lalu menelpon temannya yang terlihat masih tidur, yaitu Raju, yang mana memberitahukan bahwa dia mendapatkan info mengenai keberadaan Rancho, sahabat mereka yang telah lama mereka cari selama ini. Mendengar kabar itu, Raju langsung bangun lalu Farhan mengatakan akan menjemputnya dalam waktu 5 menit lagi. Sambil terburu-buru, Raju bersiap dan meminta izin ke istrinya untuk keluar, namun saking semangatnya, dia tidak sadar kalau dia lupa memakai celana. Setelah sampai ke tempat yang mereka tuju, sambil terburu-buru, Farhan tak lupa menyuruh supir tersebut balik lagi ke bandara untuk menjemput Mr. Dulon yang asli. Di scene lain terlihat Mr. Dulon yang asli sedang menelepon dan menggerutu bahwa supir jemputannya tidak ada di bandara. Balik lagi ke si Farhan dan Raju yang sampai di sebuah menara atau mercusuar, langsung naik, dan saat sampai di atas ternyata ada seseorang yang sedang menunggu. Namun pria tersebut bukanlah sahabat mereka yang mereka cari, tapi masih teman satu angkatan mereka juga yang bernama Catur. Lalu mereka bertanya ke si Catur akan keberadaan Rancho, namun Catur malah dengan sombongnya memamerkan kekayaan yang ia miliki sekarang. Dan intinya, Catur menyatakan kalau dia sudah sukses sekarang. Maka Farhan dan Raju langsung yang mereka cari itu Rancho. Namun Catur menunjukkan HP-nya yang bertuliskan tanggal 5 September dan juga menuju sebuah tembok yang terdapat tulisan 5 September pula. Dari sini kita dibawa ke masa lalu di mana 10 tahun yang lalu terlihat Catur yang marah akan sesuatu. Nanti kita akan tahu penyebabnya ya. Di mana saat itu Catur bersumpah atau bertaruh bahwa 10 tahun ke depan siapa yang akan duluan sukses. Raju dan Farhan pun malah makin marah dibuatnya sampai mereka akan berkelahi. Namun akhirnya Catur menjawab bahwa dia tahu di mana Rancho berada, yaitu di sebuah tempat yang bernama Simla. Seketika Farhan dan Raju pun bahagia mendengarnya.
Terlihat mereka bertiga dalam sebuah perjalanan dengan menggunakan mobil merah untuk mencari Rancho. Namun di sini kita dibawa ke dalam masa lalu dari lamunan Farhan di saat mereka masih duduk di bangku kuliah, di mana di sebuah kampus teknik yang bernama Imperial College Engineering atau kita singkat ICE. Terlihat Farhan membawa barangnya dan hendak memeriksa di papan pengumuman untuk mencari tahu nomor kamar dan teman sekamar asramanya. Yap, di sana tertulis Farhan, Raju, dan sahabat yang dia cari yaitu Rancho. Dan saat kemudian ada seorang anak yang bernama Milimeter yang membantu membawakan barang-barangnya. Namun di perjalanan dia melihat ada anak-anak anjing dan hendak memotretnya. Di sini terlihat sebenarnya Farhan memiliki hobi fotografi, namun terpaksa kuliah di jurusan teknik karena keinginan orang tuanya supaya dia menjadi insinyur. Sampainya di kamar asrama, terlihat sudah ada Raju yang sedang berdoa ke dewa. Di sini bisa dijelaskan bahwa Raju itu orangnya sangat religius. Tapi yang aneh di sini dia juga memiliki banyak cincin atau seperti batu akik gitu, mungkin jimat. Scene pindah di malam hari di mana para mahasiswa baru diospek oleh para seniornya, di mana para mahasiswa baru disuruh untuk melakukan hal-hal konyol, yaitu telanjang hanya memakai celana dalam. Disinilah kita dikenalkan dengan tokoh utamanya yaitu Rancho, di mana Rancho baru tiba di asrama dan langsung disambut oleh para seniornya. Rancho disuruh membuka celananya seperti mahasiswa baru lainnya, dengan ancaman jika tidak mau maka Rancho akan dikencingi. Namun Rancho meletakkan tangan di dadanya dan berkata all is well beberapa kali, yang kalau diartikan semua akan baik-baik saja. Ya, kata-kata ini cukup sering dia ucapkan di dalam film ini nantinya. Saat para senior lengah, Rancho lalu dengan cepat lari dan masuk ke dalam kamarnya. Seorang senior yang mengetahuinya lalu menggedor-gedor pintunya sambil memberikan aba-aba hitungan 1-10. Jika masih tidak dibuka, dia akan mengencingi pintunya. Namun Rancho dengan cerdiknya berpikir, dengan cepat memakai kabel listrik di kamarnya, dia menyambungkan ke sendok dan dililitkan ke sebuah kayu. Dan di saat senior mengencingi pintunya, si Rancho menyodorkan sendok listrik tersebut ke sela-sela bawah pintu. Dan langsung saja hal ini yang terjadi. Ya, si senior berteriak dan kejang-kejang karena kesetrum. Bila dijelaskan dengan ilmu sains, karena air garam merupakan salah satu penghantar listrik yang sangat baik, maka dari itu ya langsunglah tersetrum. Dan dari kejadian itu pula Farhan dan Raju mulai kenal Rancho dengan pemikiran cerdasnya. Esoknya kita diperkenalkan dengan sosok antagonis dalam film ini, yaitu tiada lain rektor dari kampus ICE. Kita sebut saja Rektor Pirus. Ya, karena sering dijuluki Pirus juga oleh para mahasiswanya, di mana dia memiliki sifat yang kompetitif atau tak ingin tertandingi. Dapat dilihat dalam scene ini, saat bersepeda pun dia tidak rela jika disalip. Sifatnya pun dikenal galak atau sering disebut juga killer ya kalau di kita mah. Saat itu dia hendak berpidato di hadapan para mahasiswa baru yang sambil membawa burung cuko serta sarangnya yang berisi telur, yang dimana dia mengatakan bahwa burung cuko tersebut akan meletakkan telur mereka di sarang burung lain, dan ketika anak mereka menetas akan menendang telur lain dari sarang tersebut hingga pecah. Dan intinya dia ingin menyampaikan bahwa kehidupan dimulai dengan membunuh, itulah hukum alam. Sambil menjatuhkan kardus berisi data mahasiswa yang gagal masuk ke kampus tersebut, dia berkata bahwa mereka seperti burung coko tersebut yang berhasil menyingkirkan mahasiswa lain.
Dia juga mengatakan bahwa anaknya pun sudah 3 kali gagal untuk masuk ke kampus tersebut. Dan selanjutnya, dia memamerkan sebuah pena penemuan ilmuwan yang sudah menghabiskan dana berjuta-juta dolar, yang mana pena tersebut bisa dipakai di luar angkasa, karena di luar angkasa tidak bisa memakai tinta, karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Dan itu merupakan pemberian guru besarnya dulu saat dia masih kuliah, yang menandakan bahwa dia adalah mahasiswa yang hebat atau sempurna. Dan gurunya pun berkata untuk memberikan pena tersebut ketika dia kelak menemukan mahasiswa yang hebat juga. Namun dikatakan sudah 32 tahun sejak dia mengajar, dia belum menemukan mahasiswa yang layak. Lalu dia menawarkan siapa yang akan menerima pena ini selanjutnya. Dan para mahasiswa baru pun langsung angkat tangan semuanya, terkecuali Rancho. Dan saat semua anak disuruh menurunkan tangan, lalu tiba-tiba Rancho malah mengangkat tangannya. Namun di sini Rancho mengajukan sebuah pertanyaan. Kalau di luar angkasa tidak bisa menggunakan ballpoint karena tinta yang dipengaruhi oleh tidak adanya gravitasi, kenapa tidak memakai pensil saja? Tentu para ilmuwan tidak harus mengeluarkan dana jutaan dolar untuk penemuan pena tersebut. Dan sejenak si Purus pun tidak bisa menjawab dan terlihat bodoh atau hilang kewibawaannya sambil mengatakan pertanyaan tersebut akan dia pikirkan nanti. Dari sinilah juga bisa disebut awal perseteruan antara Rancho melawan Rektor Pyrrhus. Setelah kejadian tersebut, Rajo dan Parahan membicarakan Rancho yang berani hingga melawan rektor sekalipun. Rajo pun ketakutan jika berteman bersama Rancho nantinya. Bisa-bisa dia terkena masalah. Dan saat itu juga terlihat mereka bertemu Rancho dan Milimeter. Lalu Raju bertanya kenapa Milimeter tidak sekolah. Lalu Milimeter menjawab siapa yang akan membayarnya. Namun Rancho mengatakan ke Milimeter sekolah itu tidak perlu uang, tapi seragam. Lalu menyelinaplah ke sebuah kelas sambil memberinya uang untuk membeli seragam. Lalu Milimeter bertanya bagaimana jika ketahuan. Rancho menjawab dia tinggal ganti seragam dan pindah ke sekolah lain. Di situ Parahan terlihat semakin merasa kagum dengan pemikiran Rancho yang tidak biasa, seolah bisa melawan kerasnya dunia. Lalu tiba di sebuah jam pelajaran. Di sana terlihat Rancho disuruh menjelaskan pengertian sebuah mesin oleh dosennya. Rancho menjawab dengan bahasa sederhana bahwa mesin merupakan alat mempermudah pekerjaan manusia. Dan dia memperagakan bahwa resleting adalah contoh mesin sambil menaik turunkan resleting celananya. Sang dosen yang melihat Rancho langsung melemparnya kapur dan tidak suka atas jawaban Rancho tersebut. Lalu terlihat Catur mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan dosen tadi. Dan Catur pun bisa menjelaskan definisi dari mesin tersebut. Namun bahasa yang digunakan Catur lebih terperinci dan sama persis sesuai isi dalam buku. Dan dosen pun sangat menyukai atas jawaban Catur. Namun di sini Rancho bersikeras bahwa jawabannya dan jawaban Catur itu sama saja, namun bedanya jawaban Catur lebih disederhanakan. Lalu dosen pun menjawab bahwa yang ia suruh definisinya. Namun Rancho tetap masih bersikeras bahwa kita harus memahaminya. Kalau hanya tergantung pada buku, apa gunanya? Namun dosen pun marah dan menyuruh Rancho keluar dari kelasnya. Terlihat sebelum Rancho meninggalkan kelas, dia hendak balik lagi. Dan dosen pun bertanya kenapa dia balik lagi. Dan Rancho menjawab bahwa dia melupakan sesuatu, yaitu with forward introduction table of contents index that are intended for the back jacketed non-jacketed. Dosen yang bingung dengan apa yang dimaksud
Perkataan Ranco menanyakan apakah itu. Ranco pun menjawab bahwa hal yang ia maksud adalah buku. Si dosen pun mengatakan kenapa Ranco tidak menyederhanakan saja. Ranco pun menjawab bahwa sebelumnya Ranco sudah mencoba menyederhanakan bahasanya, tapi si dosen tidak menyukainya. Ya, di sini kita lihat lagi kecerdasan seorang Ranco. Bahkan dijelaskan sebenarnya jika dia sering diusir dari kelasnya, dan jika diusir, maka dia mengikuti kelas lain. Dijelaskan juga perbedaan Ranco dengan mahasiswa lain adalah di mana ketika setiap paginya mahasiswa lain selalu ngantri untuk mandi, namun berbeda dengan Ranco. Ranco malah dengan tanpa malunya mandi di halaman kampus. Dan dijelaskan juga Ranco ini adalah orang yang sangat tergila-gila dengan mesin. Lalu dilanjutkan di scene lain kita lihat ada seorang mahasiswa yang bernama Joy Lobo yang sedang mengajukan tugas akhirnya, yaitu dia mengajukan sebuah proyek pesawat seperti drone pengintai kepada Rektor Pirus. Namun di sini dijelaskan bahwa proyeknya tersebut belumlah sepenuhnya siap, dan Joy Lobo pun meminta tambahan waktu kepada Rektor Pirus. Namun di sini Rektor Pirus menolak permintaan Joy Lobo tersebut dan malah menyuruh Joy Lobo untuk menelpon ayahnya untuk memberitahukan bahwa Joy Lobo tidak lulus karena dalam tugas akhirnya Joy Lobo sudah kehabisan batas waktu. Lantas hal tersebut membuat Joy Lobo frustasi dan membuat proyek pesawatnya tersebut. Yang tanpa kita sadari, Ranco melihat dari kejauhan kejadian tersebut dan memungut pesawat proyek Joy Lobo untuk disempurnakan. Setelah berhasil menyempurnakan pesawat milik Joy Lobo tersebut, di mana ternyata pesawat tersebut sudah menjadi seperti drone sungguhan yang dilengkapi dengan kamera. Ranco dan teman-temannya berniat untuk memperlihatkan pesawat milik Joy Lobo. Namun naas, saat pesawat tersebut sampai ke lantai atas, di kamarnya Joy Lobo terlihat Joy Lobo sudah gantung diri. Saat pemakaman Joy Lobo, Ranco berbicara kepada Rektor Pirus bahwa sebenarnya Joy Lobo bukanlah bunuh diri, karena tidak secara langsung itu adalah pembunuhan yang terjadi akibat tekanan oleh sistem pembelajaran kampus yang tiada lain pelakunya yaitu Rektor Pirus itu sendiri. Lalu di ruangannya Rektor Pirus yang merasa dituduh oleh Ranco lantas memarahi dan meminta penjelasan kenapa menuduhnya sebagai pembunuh Joy yang tidak bisa tahan karena tekanan. Namun Ranco di sini menjelaskan bukan maksud menuduhnya, tapi karena ada yang salah dengan sistem pendidikan di India. Karena tercatat di India pelajar bunuh diri kebanyakan diakibatkan karena tekanan belajar yang begitu berat. Namun di sini Rektor Pirus malah tambah memarahi Ranco dan malah menyombongkan diri bahwa dengan sistemnya selama ini dia telah banyak meraih prestasi dan menjadikan universitasnya dari yang asalnya dari bawah hingga jadi universitas nomor 1. Ranco tetap menjawab bahwa apa yang dianggap dari prestasi tersebut bila tidak bisa menerima ide-ide baru hanya untuk cuman bekerja di perusahaan luar negeri seperti Amerika Serikat. Lalu Rektor Pirus malah makin emosi karena seolah-olah dia diajari jadi pengajar yang baik. Dia langsung menarik Ranco untuk masuk ke sebuah kelas yang sedang berlangsung. Lalu menyuruh Ranco untuk mengajar kelas tersebut. Setelah melamun beberapa saat, Ranco membuka buku pelajaran yang ada di kelas tersebut dan langsung menuliskan 2 kata di papan tulis. Lalu Ranco menyuruh kepada semua yang ada di kelas itu untuk mencari arti dari 2 kata di papan tulis dalam waktu 1 menit. Yang lucu di sini si Rektor Pirus yang penasaran ikut-ikutan mencari arti 2 kata tersebut dan merebut buku milik mahasiswa di sebelahnya. Hingga waktu pun habis. Tidak ada satu orang pun yang berhasil menemukan arti 2 kata di papan tulis. Lalu Ranco menjelaskan bahwa yang dilakukan semuanya
barusan itu bukanlah sebuah belajar. Itu semua hanya seperti perlombaan di bawah tekanan. Dan apakah dengan hal tersebut juga meningkatkan pengetahuan? Nyatanya tidak. Malah hanya tersiksa karena tekanan tersebut. Namun si Rektor Pirus menyela dan menanyakan arti dari dua kata tersebut. Ranco sambil tersenyum menjelaskan bahwa itu bukan kata apa-apa, hanya nama dua temannya yaitu Farhan dan Raju yang ditambah seolah-olah jadi kata-kata yang berhubungan dengan mesin. Rektor pun tambah marah sambil bertanya begitukah cara dia mengajar mekanika. Dengan tersenyum Ranco menjawab bahwa dia tidak mengajar mekanika, tapi dia sedang mengajar bagaimana caranya jadi pengajar yang baik. Dan ia pun langsung keluar dari kelas tersebut sambil berlari. Lalu terlihat Pirus yang makin kesal kepada Ranco sedang membuat surat peringatan kepada orang tua Farhan dan Raju karena nilai mereka yang jelek. Yang mana di dalam surat tersebut dijelaskan hal yang membuat nilai mereka jelek adalah karena mereka salah memilih teman, yaitu Ranco. Lalu Farhan dan Raju pun disuruh pulang oleh kedua orang tuanya. Pada saat tiba di rumah Farhan bersama Ranco dan Raju, ayahnya di sana malah menceramahi Ranco yang ia anggap biang kerok yang menyebabkan nilai Farhan jadi jelek, dan menjelaskan bahwa semua pengorbanannya untuk kuliah Farhan dengan kondisi ekonomi mereka yang seadanya. Namun saat itu bertepatan di kamar Farhan, Ranco malah fokus ke foto-foto hewan yang ada di dinding kamar Farhan tersebut. Ranco pun menanyakan kenapa ayahnya menyuruh Farhan untuk jadi insinyur, sedangkan dapat dilihat dari bakat Farhan dan hobinya yaitu memotret dan bisa jadi seorang fotografer. Namun ayah Farhan malah tambah kelihatan marah, dan pada saat itu ibu Farhan datang untuk menyuruh mereka semua makan. Ayah Farhan malah mengusir mereka dan tidak mengizinkan makan. Selanjutnya mereka bertiga lalu ke rumah Raju. Di sini dijelaskan bahwa keluarga Raju perekonomiannya lebih parah keadaannya daripada Farhan. Di sana terlihat ada ayah Raju yang terbaring sakit karena stroke, ibunya yang pensiunan guru yang batuk-batukan, dan kakak perempuannya yang tak kunjung menikah karena tak sanggup memberikan mas kawin untuk mempelai pria. Ya, di India memang perempuan ya yang memberikan mas kawin ke pria. Kalau di Indonesia mungkin kayak di Padang atau Minang ya. Ya, koreksi saja ya bila saya salah. Di rumah Raju mereka diceramahi pula oleh Mama Raju yang sambil membuat makanan. Raju yang tidak tahan diceramahi terus oleh mamanya, lalu keluar meninggalkan Ranco dan Farhan di sana. Di mana Ranco dan Farhan akhirnya bisa makan. Namun baru satu suap makan mereka mengetahui fakta bahwa penggiling adonan yang dipakai untuk membuat makanan tersebut dipakai pula untuk menggaruk tubuh ayah Farhan yang stroke. Dan dapat dilihat pula di sana ada bulu dada yang menempel di adonan. Emang perindapan punya. Mereka pun kaget dan tidak meneruskan makanan mereka. Terlihat mereka pun jalan-jalan di luar sambil kelaparan dan berencana mau mencari makan. Namun mereka bingung karena sedang bokeh. Dan pada saat bersamaan, mereka melihat ada sebuah hajatan pernikahan. Dan mereka pun memiliki ide untuk pura-pura menjadi tamu undangan di sana, sambil membawa amplop kosong pastinya. Namun pada saat di sana Ranco memperhatikan satu orang perempuan, yaitu Pia, yang sedang diceramahi oleh Suhas, pacarnya, karena Pia memakai jam tangan jadul yang membuat Suhas malu. Lantas Ranco pun mendatanginya pada saat Suhas mengobrol dengan tamu lain, di mana Ranco memberikan saran kepadanya agar meninggalkan Suhas, karena dari yang diperhatikan Ranco, Suhas hanya mementingkan soal harta dan barang-barang mewahnya. Dia juga langsung membuktikan dengan pura-pura menjatuhkan saus ke sepatu Suhas yang langsung membuat Suhas berteriak dan menggerutu sambil menyebut-nyebut harga sepatu tersebut. Dan Ranco langsung meninggalkan Pia.
Pada saat Ranco dan kedua temannya mengambil makanan, Pia yang penasaran menanyakan kepada ayahnya apakah ayahnya kenal dengan mereka, di mana ternyata ayah Pia ini adalah Rektor Pirus. Pirus yang tahu murid-muridnya ada di sana langsung mendatangi mereka bersama Pia. Ranco, Parahan, Raju pun terkejut melihat Pirus, dan mereka memberi alasan sambil memegang amplop. Pia langsung membuka amplop tersebut yang ternyata kosong. Ranco terus mencari-cari alasan. Dia mengatakan bahwa di sana mereka adalah sebagai perwakilan ilmuwan yang mengatakan karena listrik di sana sering anjlok, maka jika terjadi mati lampu saat pesta pernikahan tersebut, dia akan membuat alternatif dengan sebuah inverter buatannya yang ia sambungkan dengan aki mobil-mobil tamu undangan. Namun pas saat ditanya mana inverternya, dia tidak bisa menjawab, dan Pirus yang marah pun pada akhirnya menyuruh Parhan dan Raju untuk datang ke kantornya keesokan harinya. Keesokan harinya di kantor Pirus, dia menjelaskan bahwa di antara Ranco, Parhan, dan Raju, keluarga Ranco adalah keluarga yang kaya, sehingga mungkin Ranco paling aman. Sedangkan untuk keluarga Parhan dan Raju, mereka mengkhawatirkan karena berasal dari keluarga yang pas-pasan, terlebih keluarga Raju yang miskin. Dan karena mereka selalu mendapatkan nilai yang jelek, mereka terancam bisa dikeluarkan jika membuat masalah. Lantas mereka diperingatkan untuk menjauhi Ranco dan pindah kamar dengan catur. Terlebih sebentar lagi akan diadakan ujian. Peringatan Pirus tersebut menyebabkan terjadinya perdebatan di antara tiga sahabat tersebut. Karena Raju yang khawatir tidak dapat nilai, terlebih karena dia yang paling miskin, namun Ranco dan Parhan malah bercanda dan sambil meyakinkan Raju bahwa mereka akan berhasil. Raju yang marah karena diolok-olok oleh mereka, Raju pun kesal kepada mereka dan memutuskan untuk sekamar dengan Catur dan tidak lagi bergaul dengan mereka. Catur yang memang pintar dan rajin menghafal, namun di sini dijelaskan juga kelicikan Catur, yaitu pada saat waktu dekat dengan ujian, setiap malam Catur membagikan majalah porno secara diam-diam kepada seluruh mahasiswa di asrama tersebut supaya hanya dia yang fokus belajar, hingga dia bisa menjadi juara 1 di sana. Ranco dan Parhan yang mengetahui sifat Ranco tersebut memiliki ide untuk membeli pelajaran kepadanya, dan di mana niat mereka supaya Raju tahu dan Raju bisa berteman lagi dengan mereka, yaitu di mana saat Catur terpilih untuk berpidato pada hari guru dan diketahui sedang menyusun naskah pidato yang dibantu seorang pustakawan di sana yang fasih menggunakan bahasa Hindi murni. Karena Catur kurang begitu bisa bahasa Hindi murni, dia cuman akan menghafal teksnya tanpa memahami artinya. Pada saat itu Catur ada yang memanggil bahwa ada yang menelponnya, dan pada saat Catur pergi menerima telepon, Ranco pura-pura mendatangi pustakawan yang akan pergi karena dipanggil rektor. Dan pustakawan tersebut sudah selesai memprint naskah pidato tersebut. Ranco pun diminta bantuan untuk memberikan naskah tersebut kepada Catur. Namun, dia merubah naskah pidato tersebut dan ngeprint ulang naskah yang telah Ranco buat. Terlihat Catur yang menerima telepon yang ternyata itu telepon dari Parhan yang berpura-pura sebagai polisi yang mengabarkan bahwa dia terlibat masalah yang gak jelas. Setelah naskah selesai di print, terlihat Catur telah selesai menerima telepon. Ranco pun memberikan naskah yang sudah dia rubah kepada Catur. Parhan dan Ranco begitu senang karena rencana mereka akan berhasil. Tibalah di hari guru, di mana di hari guru tersebut dihadiri juga oleh menteri. Catur sedang berpidato di sana. Pada awal-awal pidatonya memang begitu bagus, sehingga si pustakawan dengan pedenya berbicara ke si Pirus bahwa dialah yang menyusun naskahnya. Namun, pada saat pertengahan pidato, saat Catur memuji Pirus, dia mengatakan kata-kata yang menghina Pirus, di mana kata-kata yang seharusnya memuji telah diubah oleh Ranco, yang intinya kata-kata tersebut mengandung kata-kata yang menghina Rektor Pirus. Catur yang tak tahu artinya terus saja berpidato dengan pedenya.
Pustakawan yang tadinya senang jadi stres dan si Pirus pun terlihat kesal. Semua yang di sana mentertawakan dan terlihat menteri yang hadir di sana pun ikut menertawakan. Namun pas saat di bagian Catur memuji-muji menteri, si menteri juga kena hinaan Catur sesuai isi naskah pidato yang ia hafal. Dan menteri pun kesal dan bergegas pergi meninggalkan acara sambil memarahi si Pirus. Acara pun berakhir ricuh. Pirus yang kesal pun naik ke panggung menghentikan si Catur. Ranco dan Farhan begitu puas dan sambil berkata kepada Raju bahwa jika menghafal tanpa memahami artinya ya hasilnya begitu. Seolah-olah menyalahkan keputusan Raju yang pindah sekamar dengan Catur. Raju pun pergi meninggalkan mereka. Malam harinya terlihat Ranco dan Farhan sedang abok di atas mercusuar. Dan terlihat Catur datang sambil marah-marah karena tahu kekacauan pidatonya disebabkan oleh ulah mereka. Dan pada saat itu sambil marah-marah, sambil menggerutu, dia bertaruh dengan mereka 10 tahun ke depan di tanggal yang sama yaitu 5 September, siapa yang akan lebih sukses di antara mereka. Nah, ini penjelasan taruhan yang dimaksud Catur pas pada awal-awal scene. Kita beralih ke scene di mana Pia sedang berada di toko jam tangan dan dibelikan jam tangan baru oleh Suhas. Dan saat itu Pia melihat Ranco di luar toko sedang berjalan membawa inventor buatannya bersama Milimeter. Pia langsung bergegas menemui Ranco untuk memarahinya karena dia curiga kalau Ranco yang merubah isi pidatonya, sehingga ayahnya yaitu Pirus dipermalukan. Ranco pun mengaku dan berdebat dengan Pia di sana. Ranco juga menjelaskan bahwa Ranco tidak setuju dengan sistem yang diajarkan Pirus, yang gila akan perlombaan atau kompetisi yang hanya akan menghasilkan anak didiknya seperti keledai. Dan pada saat itu Suhas terlihat menyusul Pia. Di tengah perdebatan tersebut Ranco pun lalu menyebutkan bahwa contoh keledai itu adalah Suhas. Pia pun tambah marah dan menarik kerah baju Ranco. Namun pada saat itu Ranco melihat jam tangan baru Pia dan dia pun memiliki ide untuk mengetes pacar Pia dan membuktikan bahwa perkataan Ranco benar. Dia menyembunyikan jam tangan Pia tersebut. Pada saat Suhas mendatangi mereka, Ranco mengatakan bahwa jam tangan Pia hilang. Dan saat itu si Suhas memarahi Pia dan menyebut Pia ceroboh dan mengatakan telah menghilangkan barang mahal sambil menghinanya. Di sini terlihat bahwa artinya si Suhas tidak benar-benar cinta kepada Pia dan lebih cinta dengan harta. Pia pun marah dan mengembalikan jam tangan yang disembunyikan Ranco tersebut ke Suhas sambil menyebutnya keledai. Pia yang marah hendak pergi ke motornya sambil kesal, namun Ranco yang senang di sana masih mengolok-oloknya sambil menyuruh Pia harusnya berterima kasih kepadanya. Namun Pia masih tetap marah dan kesal. Dan pas saat itu pula tiba-tiba Ranco menerima telepon entah dari siapa dan langsung meminta bantuan Pia karena diketahui ada pasien darurat di mana ternyata Pia adalah seorang anak kedokteran dan mau tak mau terpaksa harus membantu Ranco karena kode etik kedokteran. Dan saat berjalan di atas motor Pia masih menggerutu karena kesal ke Ranco. Pas sampai ternyata mereka menuju rumah Raju di mana ternyata keadaan ayah Raju tiba-tiba parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Sebenarnya keluarga Raju sudah menelepon ambulan namun belum datang juga. Dengan pemikiran gila, Ranco pun berinisiatif dengan membawa ayah Raju menggunakan motor Pia saking daruratnya. Dan pas-pas sampai di rumah sakit, sampai-sampai motornya dibawa juga ke dalam rumah sakit tersebut. Dan akhirnya ayah Raju langsung diserahkan kepada dokter di sana. Dilihat juga tibalah Raju yang telat datang di rumah sakit. Namun pas saat ketemu Ranco di sana, dia malah memarahi Ranco yang mengatakan kenapa Ranco membawa ayahnya dengan menggunakan motor. Namun saat itu keluar dokter dan Pia yang mengatakan beruntung ayah Raju dibawa cepat menggunakan motor dan tidak menunggu ambulan yang begitu lama. Karena jika tidak, mungkin nyawa ayah Raju tidak bisa diselamatkan. Raju yang asalnya marah ke Ranco berubah jadi terharu dan langsung sadar dan memeluk Ranco sambil meminta maaf. Dan pada saat itu pun mereka baikan.
Saat itu pun Pia mulai kagum kepada Ranco. Dan pada saat itu Ranco mengantar Pia untuk keluar dari rumah sakit. Sambil mengobrol terlihat tumbuh benih-benih asmara di antara mereka. Terlebih Pia yang kagum kepada Ranco. Esok harinya terlihat Pia yang datang ke rumah sakit tersebut langsung membangunkan mereka bertiga dan memberitahukan kalau mereka akan telat ujian jika tidak bergegas ke kampus. Mereka pun langsung ke kampus memakai motor Pia. Setelah sampai di kampus, mereka pun langsung mengerjakan ujian. Dan ketika waktu ujian habis, namun mereka tetap masih menulis. Pengawas ujian pun mengingatkan mereka untuk mengumpulkan kertas ujian. Namun mereka tetap menulis. Sampai saat mereka selesai dan akan mengumpulkan kertas ujian mereka, pengawas ujian menolak karena waktu sudah habis dari tadi. Ranco pun tidak kehabisan akal karena pengawas ujian tidak tahu nama mereka dan tidak tahu nomor urut mereka. Ranco pun mengacak-acak semua lembar jawaban di meja dan mencampurkan lembar jawaban mereka sambil kabur meninggalkan pengawas tersebut. Tiba di hari pengumuman hasil ujian, terlihat Farhan dan Raju berada di papan pengumuman dan melihat Farhan lulus dan berada di peringkat terakhir. Dan posisi Raju berada kedua paling bawah sebelum Farhan. Namun saat mengecek nama Ranco, mereka tidak menemukannya. Terlihat mereka sedih karena takut Ranco tidak lulus dalam ujian tersebut. Namun di situ juga terlihat Catur yang sedang marah-marah karena tidak terima dia mendapat peringkat kedua. Dan ternyata yang mendapatkan peringkat satu adalah si Ranco. Raju dan Farhan pun yang mengetahui hal tersebut malah makin sedih karena merasa tak pantas. Karena Ranco mendapatkan peringkat satu sedangkan mereka peringkat paling bawah. Namun ada yang lebih sedih yaitu si Rektor Virus. Pada saat berfoto kelas di mana posisi saat di foto tersebut disesuaikan berdasarkan peringkat yang didapat. Yang jelas untuk peraih peringkat satu berada di posisi paling depan bersebelahan dengan Rektor Virus. Terlihat muka kesal dan sedihnya saat bersebelahan dengan Ranco. Dan pada saat itu mereka kembali berdebat tentang posisi berfoto. Saat itu yang harus berdasarkan peringkat. Di mana menurut Ranco itu hanya akan menyebabkan perpecahan. Dan pada saat itu juga mereka bertaruh untuk teman Ranco, yaitu Farhan dan Raju yang mendapatkan peringkat terakhir. Mereka bertaruh bahwa Ranco dan Farhan jika bisa mendapatkan pekerjaan dalam wawancara nanti, maka si Virus akan mencukur habis kumisnya. Yang pastinya si Virus menganggap bahwa kumisnya adalah sebuah harga diri.